الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berbicara, maka yang pertama kita hadirkan di dalam diri kita adalah rasa terima kasih kepada Allah. Kenapa hadirin yang mulia? Ketika rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah merasuk di dalam hati kita, telah tertancap di dalam hati kita, maka apa yang terjadi hadirin yang mulia? Yang terjadi perintah-perintah Allah akan begitu mudah kita kerjakan dalam hidup kita. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala akan begitu mudah kita tinggalkan hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, titik kehancuran seorang manusia, rusaknya seorang manusia, sehingga dia menjadi hamba-hamba yang selalu bermaksiat kepadanya, hamba-hamba yang selalu melanggar perintahnya. Hadirin yang mulia, dari manakah semua itu berasal? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Semua itu berasal ketika seorang hamba mulai tidak bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari manakah manusia-manusia yang serakah muncul? Dari manakah manusia-manusia yang mengambil hartanya orang lain muncul, hadirin yang mulia? Dari rasa ketidakpuasan terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Dari manakah keluarga-keluarga yang harmonis hancur, hadirin yang mulia? Dari manakah suami bertengkar dengan istrinya, hadirin yang mulia? Dimulai dari rasa ketidakpuasan kepada pasangannya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebelum kita berbicara mengenai dakwah, sebelum kita berbicara mengenai akhirat, hadirkan dulu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dimuliakan. Nanti kalau kita ini duduk di sini dalam keadaan gembira, duduk di sini dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bayan lama tidak terasa lama. Hadirin yang mulia, kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di taskil 4 bulan, gak usah mikir, langsung daftar. Hadirin yang mulia, nanti kita bisa melihat siapakah yang syukur dan siapa yang tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berterima kasih kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita, telah menghadiahkan kepada kita anugerah-anugerahnya yang tak terhingga jumlahnya, anugerah-anugerah yang tak terhingga nilainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita bukan karena kita pantas mendapatkannya, bukan karena kita layak menerimanya, tidak. Bimahdhi ikhtiyarihi, semua yang Allah berikan kepada kita, semua yang Allah hadiahkan kepada kita, semua yang Allah kasihkan kepada kita, hadirin yang mulia, itu betul-betul karena memang Allah pengen ngasih saja, hadirin yang mulia. Maka tidak ada pilihan bagi seorang hamba, tidak ada pilihan bagi seorang manusia ketika diberi oleh Allah kecuali hanya mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang Allah beri, seberapapun yang Allah beri. Terkadang hadirin yang mulia, kita menjadi manusia tidak terima dengan apa yang Allah berikan. Kok sedikit sekali? Kok teman saya lebih banyak dikasihnya? Hei manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala itu gak harus memberi kita. Allah tidak memberi apapun kepada kita, setetes pun kepada kita. Allah tidak salah. Allah memberi kepada kita itu karena saking baiknya Allah, karena saking mulianya Allah, karena saking dermawannya Allah. Orang-orang yang masih berlumuran kemaksiatan seperti kita, masih Allah biarkan bernapas di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang mulia, di antara anugerah-anugerah Allah, di antara pemberian Allah, di antara hadiah Allah yang terbesar kepada kita, setelah Allah memberikan iman kepada kita, adalah satu nikmat yang begitu mahal, satu nikmat yang tidak semua orang yang beriman Allah berikan nikmat ini kepadanya. Bahkan para nabi, para rasul, dulu mereka pernah meminta nikmat ini kepada Allah, Allah tidak kabulkan permintaannya. Apa itu hadirin yang mulia? Itu adalah nikmat dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, beliau bermunajat kepada Allah. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, inni wajadtu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku menemukan di dalam lembaran-lembaran firman-Mu ada satu umat
yang mereka yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, yang mereka nanti dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajahnya bersinar, tangan dan kakinya bersinar karena bekas air wudhu mereka. Hadirin yang mulia, maka Nabi Musa mengatakan, ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku. Apa yang Allah katakan? Hei Musa, dzaka ummat Muhammad. Oh, nggak bisa. Itu adalah satu nikmat, satu anugerah yang kuhadiahkan kepada umat Muhammad. Ya Allah, inni wajadtu fil alwahi ummatan yastaghfirunak. Ya Allah, aku menemukan di dalam kitabmu ada satu umat yang mereka beristighfar kepadamu. Fala yarfa'una luqmatan, maka setelah mereka istighfar, mereka tidak memasukkan satu suap makanan di perutnya, di mulutnya, dan makanan itu belum sampai ke perutnya, tetapi engkau telah mengampuni dosa mereka. Ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku ya Allah. Dzaka ummatu Muhammad. Nggak bisa Musa, itu untuk umat Muhammad. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam masih bertanya lagi, ya Allah, inni wajadtu fil alwahi ummatan yadkhuluna al-jannah ala thalathi thulal. Ya Allah, sesungguhnya aku membaca di dalam kitabmu ada satu umat yang mereka dimasukkan dalam surga ala thalathi thulal, atas 3 rombongan. Hadirin yang mulia, Thullatun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga dalam keadaan tanpa hisab. Mereka sampai di akhirat langsung dipersilahkan masuk cepat kilat. Hadirin yang mulia, wa thullatun yadkhuluna al-jannata bihisabin. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang masuk surga sebelumnya dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang begitu ringan. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil dia, hai fulan, dulu kamu pernah melakukan keburukan ini, dulu kamu pernah melakukan keburukan ini, dulu kamu pernah melakukan kesalahan ini, dulu kamu pernah ini, betul ya Allah? Maka Allah berfirman, qad butilat sayyi'atikum hasanat, semua maafkan, sekarang silahkan masuk surga. Kalau kita kemungkinannya yang paling dekat, kemungkinan yang kedua ini Pak. Kalau kemungkinan yang pertama kayaknya sudah terlalu banyak dosa kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rombongan yang ketiga adalah para pendosa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencuci mereka sebentar ke neraka, kemudian Allah memasukkan mereka ke surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Musa mengatakan, ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku ya Allah. Apa jawaban Allah? Dzaka umat Muhammad. Hei Musa, itu untuk umat Muhammad, bukan untuk umatmu. Akhirnya Nabi Musa tidak tahan, hadirin yang mulia. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ij'alni ummati Muhammad. Ya Allah, kalau memang umatku nggak bisa menjadi, mereka nggak bisa menjadi umat, akulah yang kau jadi umat Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu hebatnya jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirin yang mulia, tanpa meminta, tanpa memohon, tanpa menangis, lahir ceplok ke dunia, langsung jadi umatnya baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang paling disayangi, umat yang paling dirindukan oleh nabinya adalah kita, hadirin yang mulia.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menangis. Beliau menangis sampai Allah katakan kepada Jibril, "Hai Jibril, turunlah kamu ke dunia, hai Jibril." Apa sebabnya, hadirin yang mulia? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau turun. Maka malaikat Jibril alaihi salatu beliau turun. Beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai baginda Nabi, apa gerangan yang membuatmu menangis? Apa gerangan yang membuatmu meneteskan air mata, ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ummati, ummati, ummati, hai Jibril, aku sedang mengingat umatku. Aku sedang mengingat umatku. Man li ummati min ba'di, nanti sepeninggalku siapa yang akan mengurus umatku?" Jadi hadirin yang mulia, Nabi begitu risau dengan kita, memikirkan kita, menangisi kita. Maka malaikat Jibril sowan kepada Allah, "Ya Allah, itu kekasihmu sedang menangisi umatnya. Itu kekasihmu sedang merisaukan umatnya." Maka Allah berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, kullahu inna sanurbihi fi ummati." Katakan kepada Muhammad, hai Jibril, sesungguhnya aku akan memuaskan Muhammad, meridhakan Muhammad urusan umatnya, wala nasuhu abada, dan aku tidak akan pernah menyakiti Muhammad urusan umatnya. Maka seorang ulama beliau mengatakan, "Wahasya, wahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u ya Rasulullah." Aku yakin ya Rasulullah, aku yakin ya Rasulullah, tidak mungkin engkau puas, tidak mungkin engkau ridha ya Rasulullah, sedangkan dari kalangan kami masih ada manusia-manusia yang kecantol di neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang begitu besar untuk kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ditangisi oleh baginda Nabi, kita nanti di akhirat disyafaati oleh baginda Nabi, dan kita belum lahir di dunia, Nabi sudah rindu kepada kita, hadirin yang mulia. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Ikhwani, ikhwani, ikhwani, saudaraku, 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 aku rindu kepada mereka." Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak." Wahai baginda Nabi, bukankah kami adalah saudaramu? "Antum ashabi, hai para sahabatku, kau adalah sahabatku. Saudaraku adalah alladzi amana bi wa lam yarani." Sahabatku, saudaraku adalah orang-orang yang dia beriman kepadaku. Dia beriman kepadaku, membela agamaku, meneteskan darah untukku, menghabiskan hartanya untukku. Walam yarani, tetapi dia belum punya kesempatan untuk menatap wajahku. Hadirin yang mulia, kita lihat baginda Nabi. Kita ini siapa, hadirin yang mulia? Kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan salah, manusia yang bertumpuk dengan keburukan. Sehingga seorang ulama mengatakan, hari ini manusia memujimu, hari ini manusia mengidolakanmu, hari ini manusia menghormatimu bukan karena kau hebat, tetapi karena Allah masih menutupi keburukanmu. Nanti kalau Allah buka keburukanmu, Allah tampakkan keburukanmu di hadapan manusia, jangankan musuhmu, kekasihmu pun akan jijik menatapmu. Hadirin yang mulia, orang yang penuh dosa seperti kita,
Orang yang penuh keburukan seperti kita, Nabi masih menganggap kita sebagai saudara. Nabi masih menganggap kita sebagai saudara, hadirin yang mulia. Tetapi kita sendiri tidak pernah mengingat beliau, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, nanti di akhirat kita malu, hadirin yang mulia, ketika berjumpa dengan Nabi yang selalu merindukan kita. Ternyata kita di dunia tidak terlalu rindu kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kehebatan, kemuliaan umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini jadi umat Nabi harus bersyukur apa tidak? Harus bersyukur, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang saya ceritakan yang pertama itu enaknya jadi umat Nabi. Sekarang saya ganti cerita, ada enggak enaknya juga. Namanya dunia itu begitu, ada enaknya, ada enggak enaknya. Jadi jomblo ada enaknya, ada enggak enaknya. Menikah pun juga sama, ada enaknya, ada tidak enak. Banyak enaknya, banyak enggak enaknya, Pak. Berbeda-beda setiap manusia. Kalau yang berani tanam berarti enak, Pak ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ada satu hadis yang begitu mengerikan untuk kita, hadirin yang mulia. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna ummatakum hadihi ju'ila afiyatuha fi awaliha. Ini umat Muhammad ini, kata Nabi, ju'ila afiyatuha fi awaliha, ketentramannya, kedamaiannya, ketenangannya, kenikmatannya, ju'ila afiyatuha fi awaliha, semua Allah berikan di umat yang awal-awal saja. Dan para mufassirin, para syurahul hadis, mereka mengatakan ju'ila afiyatuha fi awaliha, awal ini hanya sebatas zamannya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terusannya apa? Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Adapun umat yang bagian belakang, adapun umat yang bagian akhir, sudah menjadi keputusan Allah. Mereka akan berjumpa dengan ujian-ujian yang begitu berat. Mereka akan berjumpa dengan balak-balak yang begitu dahsyat. Mereka akan berjumpa dengan fitnah-fitnah yang semakin hari semakin besar datangnya kepada umat Islam, hadirin yang mulia. Maka kita ini sudah umat akhir zaman yang bagian akhir, maka fitnahnya ini sudah tumpuk-tumpuk gak karu-karuan, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertengkaran, percekcokan, pertarungan, saling menghina, saling merendahkan, ini adalah sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, hadirin yang mulia. Sudah menjadi keputusan Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fitnah yang akan mengenai umat Islam, fitnah yang akan mendatangi umat Islam ini ada dua, hadirin yang mulia. Yang pertama kali adalah fitnah secara fisik. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nanti pada akhir zaman umat-umat Islam mereka akan diserbu dari segala penjuru, akan dihancurkan dari segala penjuru. Siapapun mereka akan berusaha menghabisi umat Islam, kata baginda Nabi. Kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana menyerbunya orang di lengser yang penuh dengan makanan. Masih pernah, Pak, kalau satu lengser lauknya enak, Masya Allah, itu sudah lupa kawan, sudah lupa teman, pokoknya saya yang paling banyak. Hadirin yang muliakan Allah SWT, itulah yang akan mengenai umat Islam. Dari segala penjuru, musuh-musuh Islam, mereka berduyun-duyun berusaha untuk menghabisi umat Islam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para sahabat mereka terkejut.
Mereka bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aminal qillah. Umat Islam diinjak-injak di mana-mana. Apakah karena mereka terlalu sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Nabi? Lah, enggak. Umat Islam banyak, kata Nabi. Bal ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi umat akhir zaman banyak tapi enggak bermutu. Mereka banyak seperti buih, hanya mewarnai lautan tetapi tidak memberikan efek apapun. Hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, jangan sampai kita ini menjadi golongan-golongan yang tidak bermutu. Insyaallah mulia. Termasuk nggak bermutu itu kalau ditaskan nggak berdiri ya. Hadirin yang mulia kan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita, umat akhir zaman mereka menjadi manusia tidak bermutu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka terkena penyakit wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia dan takut